Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, wabil khusus sahibul hajat apa kiye UD keluarga Faname Jaya, supplier udang dan ikan, dengan tema jangan lupa bahagia. Semua yang hadir bahagia? Jelaslah, kan ketemu saya. Segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang hadir dalam rangka bansere jagong bae ya, rasa ngadeg. Mesake jamaah iki ya. Banser duduk aja, duduk. Bansernya duduk saja. Gak apa-apa, jangan nutupi jamaah, karena mereka datang pengen melihat mukaku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini, walau dibarengi dengan hujan, tanah yang becek, tetapi kita mampu berangkat dan bertahan semata-mata karena apa? Karena cinta. Badan saya capek lelah, saya bisa datang bukan karena apa-apa, tapi karena cinta. Maka kalian harus paham, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi mau diar gemike. Cintaku padamu tidak seindah surat cinta untuk Setarla, tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Maka saya sering mengatakan, cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan dewek ya, hangat. Maka kalau hati sudah cinta, selebat apapun hujan yang mengguyur kita, sesusah apapun perjalanan supaya kita bisa hadir di tempat ini, maka semuanya itu tidak akan pernah menjadi masalah adanya. Maka walaupun saya ngaji dengan khusyuknya, dan dia tetap khusyuk dengan makanannya. Enak temen ya. Enak. Malah cengengesan. Anaknya siapa ge? Oh, anak yatim. Ya, besok gedenya lebih hebat dari Gus Miftah ya. Tapi aja melu-melu dari Kiai Londe ya. Maka salah satu tokoh sufi perempuan namanya Robiah Al-Adawiyah. Wah, kayak nganggo cadar gitu raine gitu. Oh, masker ya. Katanya cangkemnya merongos gitu. Tokoh sufi perempuan namanya siapa? Robiah Al-Adawiyah. Si Robiah ini gerah dengan pola beragama umatnya. Kenapa?
Karena umat saat itu beribadah hanya karena berharap pengen masuk surga dan karena takut dengan neraka. Jadi secara umum, cangkemnya ngapa ya? Oh, yang sana nggak kelihatan. Ya, coba agak geser sini dikit Pak, biar itu nggak nutupi mbok-mbok di sana. Jenengan sini aja, sini, agak sini, biar itu bisa bergeser. Nah. Ini pasangan suami istri. Oh, kelihatan. Hah? Yang punya hajat, pasangan suami istri ya. Ya. Mudah-mudahan masuk surga bareng ya. Berangkat habis sholat asar ya. Jangan masak mati dulu. Saya ngaku baju batik minggat jeneng kono ya, nutup. Kan kasihan janda-janda di sana. Sudah tua, jilbabnya pink, halah. Ini malah satunya naik ke primen ya. Jadi secara umum orang itu beribadah biasanya disebabkan karena dua hal. Yang pertama karena pengen masuk surga. Yang kedua karena takut dengan neraka. Yang pengen masuk surga menggambarkan agama itu dengan hal-hal yang menyenangkan. Ayo kamu sholat, kamu ngaji, kamu ibadah. Besok kamu masuk surga. Akan ditemani sama 40 bidadari. 40 bidadari ini usianya muda semuanya. Semuanya tidak pernah mens, baik menstruasi maupun mencret-mencret. Jadi gambaran surga itu hanya bidadari tok. Makanya banyak orang yang melakukan bom bunuh diri atas nama pengen segera masuk surga ketemu dengan bidadari. Makanya banyak kasus seperti itu. Pak, ya Pak Kapolsek baru datang, nggak apa-apa, kan maklum. Silakan duduk Pak Kapolsek. Kalau kurang luas di atas tenda luas Pak Kapolsek. Pak Dan Ramil, silakan Pak Dan. Siapa lagi yang datang? Ini sama maning ya. Oh Pak Camat. Oh Sekcam. Terima kasih ya Pak Sek. Ya kan Sekcam, Pak Sek. Berdoa saja mudah-mudahan panggungnya tidak ambruk ya. Gila nganti ambruk mending ya viral gitu. Jadi kalau orang itu beribadah hanya karena berharap masuk surga, maka gambaran surga, gambarannya itu gambaran Islam itu dibuat hal-hal yang seperti itu. Dikit-dikit menyesatkan orang. Ini selalu digambarkan agama itu menakutkan. Setiap ketemu yang berbeda bid'ah. Semua orang dineraka-nerakakan. Sholawatan bid'ah. Maulutan bid'ah. Apa-apa bid'ah. Semua orang dibid'ah-bid'ahkan. Seolah-olah surgone arep tinggoni dewek. Ada yang seperti itu. Maka kemudian Robiah Al-Adawiyah mengajarkan kepada kita bahwa beribadah kepada Allah itu atas nama cinta. Apa Bu? Cinta. Saya contoh begini. Kalau suami punya istri, istri dianggap sebagai beban, berarti dia tidak cinta. Tetapi kalau istri dianggap sebagai amanah, kemudian suami bisa ngopeni dengan baik, itu namanya ibadah dilandaskan dengan rasa cinta. Maka ketika istri saya sakit bilang sama saya, "Bu Abah nikah lagi." Saya bilang, "Tidak." Kenapa? Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Makanya kalau saya masuk kamar, cara saya banyak. Oh, temanggung udane terus dua tiambong sing ngisor. Apa paham. Dan alhamdulillah saya adalah suami yang sangat setia dengan istri saya. Kamu yang setia. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Dan itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Kan laki-laki itu imam, perempuan makmum.
makmum yang baik yang patuh dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju ibu-ibu? Ibu coba dijawab, bapak-bapak diam saja ya. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa? Suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya soleha. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya soleha. Ibu-ibu sini pilih mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim. Pak Kapolsek tolong dicatat, ibu-ibu sini pilih Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Kalau ibu-ibu pilih Ibrahim berarti mengizinkan suaminya menikah lagi, betul? Apakah Gus Miftah mau nikah lagi? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada ya saya menikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Rasa melu-melu. Biasanya wong lanang rupanya kayak kiye, kalah karo bojone. Iya. Pak Kapolsek itu kalau di kantor galak sama anak buah, di rumah ketemu istrinya, kayak gini. Perempuan dilawan. Bu, lebih kuat mana laki-laki apa perempuan? Perempuan. Betul. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Bisa dikeruwas raimu. Wong wedok dilawan. Wong wadon iki kuwate nemen ya. Keprimen pabrik susu loro digawa dhewe. Wong lanang ki lemah. Nggo ndok loro bae ditipke karo manuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka beribadah yang benar itu innalladzina qalu rabbunallah. Segala sesuatu yang diniatkan hanya karena Allah. Enteng. Pak siapa arane ki? Warsono. Istrinya namanya siapa? Bu Warsono, goblok temen ya. Warsono sama Bu Warsono, Buar. Kan begitu. Pak Lurah istrinya Bulur, Pak Carik istrinya Bure. Ngomong apa ya? Tadi Inyong terakhir ngomong apa? Bukan sebelumnya. Meniatkan segala sesuatunya hanya karena Allah. Jadi kalau hari ini Pak Warsono mengumpulkan sekian banyak orang dalam rangka walimatul ngetok titit, ya kan walimatul khitan, ngetok titit. Titit itu siapa? Warsono. Sama santunan anak yatim, niatnya cuma satu. Apa? Li'ila'i mardotillah. Apa? Untuk mencari ridho Allah. Tolak mencari ridho Allah, bukan karena yang lain. Kan kadang-kadang ada begini, kenapa kamu sedekah? Kenapa kamu sunatan anak yatim? Supaya mendapatkan balasan yang lebih. Itu namanya bukan ahli sedekah, tapi rentenir. Ngasih kok minta kembalian, itu namanya rentenir. Kembalian yang lebih banyak. Maka kalau orang kayak gitu biasanya hidupnya hitung-hitungan. Padahal Al-Quran mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sementara Allah mengatakan kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa melakukannya. Makanya Pak Warsono, kenapa kamu sedekah? Lillahi kalimatillah, limardotillah, hanya semata-mata karena Allah. Kalau kita hitung-hitungan kayak rentenir. Contoh Bapak Ibu, pengajian ada kotak infak. Dompetnya ada 100.000, 50.000, 1.000. Yang dimasukkan yang mana? 1.000. Berangkat ke kebun binatang Gembira Luko, delok munyuk sangune 100.000.
Pengajian deleng kiai infake 1000. Berarti lebih mahal munyuk apa kiai? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Ayo siapa bilang munyuk? Tak lempar ya. Kabangetan amat sih lo. Maka saya selalu bilang, pahlawan nasional yang paling rajin masuk masjid namanya siapa? Patimura. Kenapa? Gambar uang 1000. Pahlawan nasional yang jarang masuk masjid namanya siapa? Bung Karno. Gambar uang 100.000. Padahal kalau dilihat dari gambarnya, Patimura bawa pedang siap berangkat ke sawah, Bung Karno pakai kopiah siap masuk masjid. Tapi lucunya orang Pantai Ayah sini apa? Yang siap berangkat ke sawah dipaksa masuk masjid, yang siap masuk masjid dibawa ke pasar. Sungguh terlalu. Rungok nek ya. Kenapa? Karena kita hitung-hitungan. Contoh lagi hitung-hitungan. Kewajiban orang tua itu kan mendidik anak. Saya sering mengatakan, anak itu kewajibannya belajar, orang tua kewajibannya menyekolahkan, guru kewajibannya mengajar. Begitu dia selesai besok jadi apa? Urusan Allah. Tapi kadang-kadang apa? Begitu anak kecil dibesarkan, kuliah sampai perguruan tinggi, anak nganggur. Biasanya ibunya ngomong kayak gini, nak, kowe iki goblok tak pinter ke, cilik tak gedek ke, sekolah nganti perguruan tinggi, kok rampung kuliah nganggur. Kowe kapan bales budine wong tuamu, nak? Bu, please deh. Kalau anaknya kayak saya jawab, kenapa njaluk bales budi sama saya? Kan saya juga tidak minta dilahirkan. Wong biyen jenengan gawe karo bapak, inyong orang ngrasake kepenak kok. Niku salah. Ya sudah, soal anaknya besok jadi apa? Urusan Allah. Saya mau tanya, yang bener itu anak nyenengke wong tua, napa wong tua nyenengke anak? Wong tua nyenengke anak. Salah. Wong tua nyenengke anak itu sekarang. Dulu sebelum ada kamu, anak nyenengke wong tua. Mergo wong tua seneng-seneng dadi kamu. Betul? Mergo mbiyen Warsono karo Jariah seneng-seneng dadi anak-anak. Kamu belum paham. Santai temen ya. Badok nang arepe kiye karo kayak kiye. Besok mudah-mudahan kalau kamu udah besar istrimu cantik ya. Janda anak 15 ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Keikhlasan itulah kemudian yang harus kita tanamkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi polisi ikhlas, menjadi pelayan masyarakat enak. Maka yang terjadi polisi yang promoter, profesional, modern, terpercaya. Kalau jadi polisi nggak ikhlas ya cari-cari. Betul. Saya kemarin ditanya sama jenderal di Jakarta, Gus Miftah, apa pandangan Gus Miftah terhadap polisi di Indonesia? Oh keren, promoter, profesional, modern, terpercaya, hebat. Yang paling hebat ada dua, patung polisi sama polisi tidur, saya bilang begitu. Dan yang merusak citra polisi itu cuma satu, dan polisi ciluk bak. Lampu merah, belok kiri, kita belok tahu-tahu di depan ada polisi. Iya, ngapain? Karena saya pernah ditilang orang kayak gitu, padahal ke kiri itu ada jalan terus. Saya masuk, ditilang Pak. Saya ditanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat. Dia tidak Assalamualaikum, selamat siang Pak. Saya jawab Waalaikumsalam. Ada surat-suratnya? Saya tanya, Anda minta surat apa? Yasin apa Fatihah? Begitu kan? Surat kendaraan bermotor Pak? Wadah, STNK? Nyoh. Nah, setengah tuan yang kewer-kewer. SIM? Nyoh. Surat izin menikah lagi. Nah, pakai helm? Nyoh. Saya ditilang Pak Kapolsek. Anda saya tilang.
Saya tanya, salah saya di mana? Saya pakai helm, saya bawa SIM, saya bawa STNK. Kenapa saya ditilang? Tutup pentilnya nggak ada. Matane. Ditilang tutup pentil, kan dancuk. Itu oknum yang merusak citra polisi. Kalau jadi polisi ikhlas, enak masuk kantor sambil tersenyum melayani masyarakat. Ada yang bisa dibantu? Tapi kalau tidak ikhlas masuk kantor, ada yang bisa dibagi? Matane. Los rarewel. Jadi tentara gajinya kecil, gak masalah. Pengabdian untuk NKRI. Saya banyak disambati sama teman-teman tentara. Walah Gus, jadi tentara gajinya kecil. Kenapa kamu sambat? Dulu kamu masuk tentara juga tidak ada yang memaksa. Kalau kemudian sekarang gajinya kecil, itu konsekuensi kamu dari pengabdian. Walaupun gajinya kecil, tapi kamu ikhlas, kamu akan mendapatkan rezeki dari jalan lain. Amin. Kalau saya pangkat-pangkat kepolisian, tentara saya hafal. Ini Pak Dan Ramil ya? Kan ada ya. Dan Rem, dan Dim, dan Ramil, Inyong, dan Cok Jaran. Ikhlas. Kalau kemudian hari ini Pak Warsono menyantuni anak yatim, hanya gara-gara mengharapkan rezeki yang lebih banyak, bisa jadi habis pengajian rezekinya tambah banyak, tapi dia tidak akan mendapatkan ridho Allah. Maka banyak orang kaya semakin kaya, tetapi rezekinya tidak ada berkahnya. Bondone numpuk-numpuk, tapi ndelalah dibenci sama banyak orang. Siapa? Orang kaya tapi pelit. Ada di Kebumen seperti itu? Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Oh, ini pink enggak? Yang jilbabnya merah insya Allah luweh nemen. Allah itu menciptakan makhluknya pasti sepaket. Ada polisi, ada tentara, ada pejabat, ada rakyat, ya kan? Ada orang baik, ada orang buruk, ada manusia, ada setan, ada surga, ada neraka. Bukan ini kok, lupa belakangnya maksudnya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Keberadaannya untuk apa? Ta'awun. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolong. Yang kaya menolong yang miskin dengan apa? Hartanya. Yang miskin menolong orang kaya dengan apanya? Doanya. Sampean tak kasih tahu, orang kaya itu pinter golek duit tapi dongone ora mandi. Orang miskin dongone mandi tapi ra pinter golek duit. Milo kerene awet. Orang kaya membahagiakan orang miskin dengan hartanya. Orang miskin membahagiakan orang kaya dengan doanya. Maka biasanya orang kaya itu keluarganya rusak. Kok ada orang kaya keluarganya baik? Itu biasanya karena orang kaya biasa memberi orang miskin, sehingga orang miskin mendoakan orang kaya. Kita itu kalau sama orang kaya biasanya cari muka. Betul? Kalau di kampung ada orang ahli ibadah tapi miskin, sama orang kaya tidak pernah ibadah, biasanya lebih dihormati yang mana? Orang kaya walaupun tidak ahli ibadah. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Amaroni Robbi an uhibbal masakin. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Coba Bapak Ibu, kampungnya sini apa sih namanya? Ayah gitu. Ayah, orang biung gitu ya. Kalau Bu Jariah manggil Pak Warsono apa biasanya? Papi.
Walah emas kayak ngene emas. Mas ireng nemen ya. Sekaya ibu-ibu yang ngono. Gawane tandure bojone ngundange mamah. Ora pantes. Mamah kemana? Tandur papa. Mamah tungkake meletek-meletek. Kalau Pak Kapolsek manggil istrinya mamah ya pantas. Sekali-kali manggil istrinya say. Hai say. Bukan sayang, syaitonir rajim. Tapi pasangan serasi ya, Warsono karo Jariah ya, serasi, masya Allah. Yang laki-laki ini ya ibarat Anjasmara, yang perempuan ya Marsanda. Marsanda dulu masih muda, sekarang sudah tua ya Markaban. Kalau di kampung ada undangan orang kaya, sama ada undangan orang miskin, jamnya sama, tanggalnya sama, harinya sama. Biasanya Anda mendatangi orang kaya apa orang miskin? Kaya. Siapa bilang yang miskin? Padahal perintah Rasulullah, cintalah kepada orang miskin. Orang kaya itu kalau di dunia menangan, apa-apa disit. Coba, gawe omah, sik. Tuku mobil, sik. Mangkat kaji, sik. Tuku HP, sik. Mantu, sik. Mati, ya enggak. Saya doakan Warsono panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Warsono hidup sendiri, insyaallah. Orang miskin kalau di dunia itu kalan. Bikin rumah terakhir, beli kendaraan terakhir, berangkat haji terakhir, beli HP enggak cuma terakhir, ngenteni sekenan. Mantu terakhir. Tapi ingat, besok di akhirat orang kaya kalah dengan orang miskin. Yang masuk surga duluan itu orang kaya apa orang miskin? Ternyata orang miskin. Selisihnya berapa tahun? 500 tahun. Kuwi wong sugih rungokno kupingmu. Sesuk yang miskin, kamu kekenyangan? Gemes aku. Ana wong ngaji ning kene dicueki. Atiku rasane lara. Jasi. Dikit. Kowe gelem iki? Gelem? Ya. Karena mangan meneh ben ra turu. Ya. Duduk, baru kasih ini. Duduk. Nah. Dah, dipangan ya sama kulitnya ya. Langsung dibadok oleh temen ya. Orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Jadi besok orang miskin sudah di surga. Wis mongan mangan, udat-udut, bakar riwa, kelan-kelon, kromas-kramas. Yang kaya ini baru antri masuk surga. Tapi perlu diingat, orang miskin itu punya hak prerogatif ngajak orang kaya masuk surga. Makanya besok kalian sudah masuk surga, dilihat di luar antriannya siapa. Kayak siapa sing ngantri mlebu surga? Warsono. Langsung orang miskin. Itu dulu orangnya baik, suka santunan anak yatim, pengajian. Langsung diajak Warsono masuk surga sama orang miskin. Sini Pak Warsono, beleng. Anak maning sing ngantri. Siapa kae? Jilbabe pink. Biar nyumbang apa enggak? Enggak. Langsung dia, tolong saya diajak masuk surga. Dijawab sama penghuni surga, prek. Biar ora nyumbang. Orang nyumbang lu gue nang dhuwur panggung.
Koyone pengajian gawa tas. Padahal yang ngelebok ke snack. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya fungsinya ada orang kaya dan miskin itu di situ. Yang kaya mengayomi yang miskin dengan hartanya, yang miskin memberikan support kepada orang kaya dengan doanya. Tapi memang tenan ya, lah diajak seduluran kiye, luweh nyenengke wong sugih apa wong kere? Wong kere. Orang kaya itu kadang-kadang sombong, ditanya apa jawabannya apa. Dari mana bu? Belakang. Mau kemana? Ke depan. Rumahnya di mana? Kata bawah. Kalau orang miskin ditakoni sak ayat, jawabnya sak juz. Pulang dari pasar ketemu Pak Lurah. Dari mana bu? Oh Pak Lurah dari pasar. Pak Lurah, halo Pak Lurah, saat ini nopo-nopo larang, beras larang, endok larang, ayam larang, iwak larang. Dadak wau kula teng peken ketemu Pak Kiai, padahal saya nggak jilbaban, kan saya malu Pak Lurah. Sing takon sopo? Cerewet bae cangkeme. Orang kaya sama orang miskin itu lebih kendel mana? Miskin. Orang kaya jam 2 malam didodok pintunya, nggak berani buka pintu. Tapi kalau orang miskin rasa didodok, buka dewek. Kan rano kancinge. Orang kaya itu biasanya jireh-jireh penakut. Buktinya apa? Omahe dipageri dhuwur-dhuwur. Kalau orang miskin rumahnya nggak ada yang dipageri. Segi mageri apa? Gimana orang anak? Makanya kalau pengajian sama orang miskin itu seneng saya. Di lapangan becek-becek, oke. Nah, duduk dimanapun, oke. Kalau orang kaya itu ngaji nggak pernah khusuk, kepalanya nggak gatel dikukuri. Kenapa? Gelang emasnya baru. Naik panggung bawa tas hitam. Supaya menarik perhatian kiainya, walaupun sudah tua tetap jilbabnya pink, menarik perhatian. Saya curiga jangan-jangan sempaknya ya pink ya. Kalau orang miskin itu pengajian khusyuk, tangannya dikempit kayak kiai. Kenapa orang miskin kalau ngaji tangannya dikempit? Khawatir gelang karetnya katon. Maka kita belajar dari Rasulullah. Rasulullah pernah jadi orang kaya, pernah jadi orang miskin. Sampai Rasulullah itu sering berdoa. Doanya ini mau saya sampaikan kepada bapak ibu di ayah sini. Mau menirukan? Mau? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni miskinan wahsurni ma'al masakin. Ya Allah Gusti, saya minta kepadamu, jadikanlah aku orang miskin. Tadi katanya mau. Lanjenengan wong Kebumen ra usah ndonga njaluk miskin, urung ndonga wis mandi. Kanjeng Nabi itu doa minta miskin karena Kanjeng Nabi pernah kaya. Bagaimana tidak kaya? Kanjeng Nabi itu menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Satu unta harganya 20 juta. Berarti Kanjeng Nabi menikahi Siti Khadijah, mas kawinnya apa? 200 juta. 20 kali 20 kali 20 berapa? 400 juta. Sama dulu saya menikahi istri saya, 20 ekor tengu. Mbah saya itu sebenarnya kaya banget, 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Wis kere, wis nanti apa-apa. Maka saya dulu mau menikah sama istri saya ditolak sama mertua saya. Gara-gara saya miskin. Saya ditanya, begitu saya masuk habis sholat subuh, assalamualaikum pak, waalaikumsalam, kamu siapa? Calon menantu. Padahal belum kenal. Bapak mertua saya, hah? Gitu. Saya ditanya, kamu mau ngelamar anak saya? Iya pak. Kelebihanmu apa? 1. Kekuranganmu? 1.
Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu nggak punya kelebihan, mudar kayak aku. Ditanya sama bapak mertua saya, sudah punya pekerjaan? Belum. Punya gaji? Belum. Bapak mertua saya bilang apa? Kalau kamu belum punya gaji, belum punya pekerjaan, berani melamar anak saya, besok anak istri kamu kasih makan apa? Ya nasi. Ya emangnya makan apa? Akhirnya saya marah. Calon mertua, rungokno kupingmu. Sama bapak mertua kayak gini. Ini ngomong. Asyaku fir rizki, asyaku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Bapak mertua tahu entung. Bapak saya takon, apa hubungannya karo entung? Yorano. Entung itu di dalam daun pisang, gak pernah keluar, gak pernah macul, gak pernah dodolan udang kayak Warsono, dibuka lemu. Orang ono entung setruk, orang ono. Kenapa? Karena entung itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Wita nonom ge. Wani, kamu harus yakin orang menikah itu membukakan dua jalan. Apa ge? Satu, jalan rezeki. Nomor dua, jalan bayi. Kamu nggak paham. Yo, selawatan disit yuk. Ayo. Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Kapolsek, di mana-mana ibu-ibu suka yang berdiri, Pak. Oh, neng kana ya ana wong. Tase anyar. Iya. Ditaruh di belakang. Padahal di sini lemper. Kenapa apa? Kacamatanya copot. Kok kamu nafsu amat sama mataku? Kamu itu kesini pengen mendengarkan ngajiku apa pengen mendelok mataku? Kamu nggak tahu kacamata saya hebat. Saya kemarin umroh Pak Warsono, pulang umroh lewat bandara Jeddah, saya pakai kacamata, pakai tongkat. Sampai bandara polisi heboh. Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Saya pede jalan. Sampai bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa saya datang semua disuruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Matane aku. Malah dikira buta ya. Ayo Bapak Ibu minta sholawat baru apa lama? Baru, belum jadi. Minta apa? Lagu apa? Apa? Pamer bojo? Balungan kere? Malah kecantol cawat keprimen. Pengajian lagunya kecantol cawat. Kelingan mantan, ditinggal rabi. Nah, kartonyo nomor janji. Iya. Kepriwe ke lagu ini kayak biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah biyen wis wanti-wanti aja mlebu mburi tapi kenyataannya enak sekali matane. Arlos rarewel sok kabeh. Lagune canom-nom bae yo. Kok sing tua-tua kayak Jiwa Piping kari wae. Gayane penampilan milenial, raine kolonial lah. Dasar jilbab pink. Janda ya? Oh janda. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadro siap-siap. Mana hadronya ditabur? Jok ya. Orang bodak badok bae. Kayak cemong. Kamu minta apa lagi? Minta kopi? Minta degan? Minta ini? Minta uang? Oh gayaan. Yo. Atiku rasane loro nyawang konco karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno apa iki wis jamane
cacah enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru yo dikepuki hayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wal lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlin minal ahwali muqtar ben radem tangane diangkat bareng-bareng sing bandar ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtar saiki lagune dike sing jomblo-jomblo atiku rasane lara nyawang kowe rapi karo wong liya nangis kete Allahku ramung ajur rasaku kowe teko ninggal aku apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku diangkat sholawat ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali hadroh berhenti jamaah yang banter bareng-bareng ya Rabbi bil waghfir lana ma madha huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali hadroh terakhir sing semangat bareng-bareng ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtar sallu ala nabi Muhammad ya Rabbi salli alaihi inyonge ngopi disit ya kopine selak adem ya ya Allah sangite sangit temen war keprimen ya saya tuh sukanya kopi pahit saya nggak pernah minum kopi manis apalagi kopi susu saya nggak mau kopi susu itu membingungkan kopi ini ngajak melek susunya ngajak turu makanya kalau saya dikasih kopi susu biasanya saya akali
Kopine tak ombe, susune tak cekeli kayak gini. Saking seringnya saya ngopi, saya diminta jadi bintang iklan kopi, tapi saya nggak mau. Iklan kopi kia kabeh ndobos. Kopi kapal api, dibuka kopi ini langka kapal. Kopi tugu luwak, dibuka kopi ini langka luwak. Sing jujur kia iklan mung siji sarung gajah duduk, dibuka sarunge ana belalene. Iya. Ora percaya buka. Apa bedanya Warsono karo gajah? Bedanya tipis. Gajah kia ndase ana belalene. Warsono belalene ana ndase. Iya. Wong ireng ya belalene ireng ki. Alhamdulillah, ini adik-adik yang dihitan sama santunan anak yatim. Mana yang dihitan ngacung? Yang dihitan mana yang dihitan? Sing diketoke manuke endi? Kok meneng bae. Wis sunat? Belum. Wong cengengsen bae. Bocah iki medeni temen ya. Sing sunat endi sing sunat? Ora. Di mana, Bu? Oh, enggak naik. Ya, pada yang sunat saya ucapkan selamat menempuh bentuk baru ya. Harusnya kemarin sunatnya di Jepara. Hasilnya ukir-ukiran. Karena sunatnya sama Warsono ya bentuknya manuknya kayak urang. Capitnya, Bro. Saya itu di Indonesia bahasa yang saya sukai selain bahasa Jawa bahasa ngapak. Nyeneng kayak bahasanya ya. Cangkeme lah ngomong blekuduk kayak gitu. Kan bedane ngapak karo Jawa mung siji Pak Kapolsek. Bedane O karo A. Contoh orang Jawa sego, orang ngapak sega. Boto, bata. Ya kan? Loro, lara. Tapi nang Kebumen ora ana kantal, ora ana nang Kebumen ora ana. Bantal. Sing lucu ki ya ana wong ngapak dolan nang omahe wong Sunda. Mlebu halamane wong Sunda ngindek tembelek. Orang ngapake tanya, "Taine siapa ki?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang Kebumen protes, "Inyong ora percaya taine urang kok gedene sekiyek." Lah urangnya sepira? Oh, urangnya sing jilbabe pink, pantesan gede nem. Ibunya yang jilbabnya pink mikir, waduh, dancok kayak. Bagaimana ketika kemudian Allah menitipkan banyak rezeki kepada kita? Sederhana saja kok. Caranya gimana? Menafkahkan sebagian rizki yang Allah titipkan kepada kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka yang dilakukan Warsono karo Bu Jariah kiyek bener. Ada orang bilang begini sama saya mau sodakoh nunggu besok kalau sudah kaya. Saya jawab, jangan sodakoh nunggu kalau sudah kaya. Kenapa? Miskinmu lama. Ya kapan sedekah? Saya kasih keajaiban sedekah ben Pak Warsono tambah semangat. Dengerin ya. Aku tak ngadeg ya. Sik, katoknya melotrok. Saya tadi naik panggung begini, yang jilbab pink tanya, katoknya Gus Miftah lucu, matane. Apalagi isine. Kok kamu naksir sama katokku? Cie ali-ali ini Mas. Iya. Bu siapa ki arane? Bu Sukarti. Saya doakan Bu Sukarti masuk surga pertama kali ya. Insya Allah berangkatnya habis maghrib ya. Jadi bermaghriban modar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia gara-gara dibully sama Gus Miftah. Sukarti.
Saya langsung kirim karangan bunga ke Bu Sukarti, selamat menempuh hidup baru ya gitu. Saya kasih contoh, micek maning. Gak apa-apa, biarin saja. Gak apa-apa ya. Oh jadi ya jenenge temen ya, badok micek kayak gini. Os. Jenengmu siapa? Inyongnya dicueki. Janda-janda wae ndeleng inyong lho ya. Matane. Jenenge Rika siapa? Jenenge siapa? Embuh. Gedene pengen dadi apa? Copet. Ya Allah. Saya kasih contoh keajaiban sedekah supaya Bapak Ibu lebih yakin dengan sodakonya hari ini. Bahwa saya pernah punya cerita. Wah, kamu mundur dikit, jangan maju-maju. Kenapa saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Iya. Ini ayam temen ya bang ya. Oh lihat ya, janda. Oh bukan. Oh janda, masya Allah. Kalau aku nikah lagi sama janda seperti ini, yang mati siapa? Ya saya. Karena aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Jambu alas ning tengah sawah. Woe limo sing mateng loro, ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk jodoh. Amin. Cie dia amin sambil deleng aku amin. Sorry ya, kan kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen ya. Apa nih? Saya punya cerita tentang keajaiban sedekah Pak Warsono. Mudah-mudahan Pak Warsono lebih semangat lagi. Amin. Kamu gak akan miskin gara-gara sedekah. Amin. Saya doakan besok udangnya datang sendiri. Amin. Tahu-tahu datang ke rumah Warsono. Kitik. Hei Warsono, jual aku dong. Udangnya kayak lonte. Saya punya jamaah di Bantul Pak Kapolsek, Pak Dan Rambil. Punya uang 30 juta, datang ke pondok saya. Sakmung-mung ini bahasa Indonesianya apa ya? Sehanya-hanyanya matamu. Masa bahasa Indonesia hanya-hanyanya? Saanane, sakmung-munge. Saya tuh kalau ngomong bahasa Indonesia banyak kagoknya, karena banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya. Contohnya nguyuh anyang-anyangan. Apa kayak bahasa Indonesia nih? Masa kencing tawar menawar. Nguyuh anyang-anyangan kayak bahasa Indonesia nih kencing makcrit. Kayak inyong oleh tamu sangka Australia pengen mancing Islam. Arane Antonio Sekodori. Baru kula Islam ke Deddy Corbuzier niku lak sing mlebu Islam banyak. Ada orang Australia masuk Islam, sama istri saya dikasih makanan, nggak mau. Istri saya jengkel, akhirnya masak singkong sama masak sayur bung. Begitu makan sayur bung, orang Australia doyan. Takon sama saya, what is this? Ini apa? Kan saya bingung, bung bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Hey. Tanya maning karo inyong, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Wah. Malah dia bilang, amazing, kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Masya Allah itu. Mati berakoti apa ya? Jamaah saya ini hanya punya uang 30 juta, sakmung-mungi, sehanya-hanyanya. Datang ke pondok saya, dia bilang, bah, saya pengen nikah, punya uang 30 juta. Tapi saya juga pengen buat rumah.
Gimana Bah? Saya bilang ya nggak cukup 30 juta kok mau bangun rumah, sudah bagus, rumah kupon, rumah doro, tak bilang gitu. Akhirnya dia tanya sama saya, gimana enaknya? Ya sudah, uang nanggung gitu kamu sodakohkan saja. Nesu karo inyong, matane arepe rabi gawe omah duitnya kurang malah kon sodakoh, goblok. Wah pulang dia Pak, saya digoblok-goblok ke jamaah dan goblok. Ya wis ora apa-apa. Pulang gelisah tiap malam tidur, gak bisa tidur, kepikiran omongan saya. Akhirnya telepon saya maning, Bah, apa maning? Kowe wingi ngomong aku goblok, saya telepon maning. Saya mantap, uangnya 30 juta mau saya sodakohkan. Beneran, beneran. Datang ke pondok saya bawa ke panti asuhan. Sudah, kamu sodakohkan ke sana saja. Nanti kalau kamu sodakoh ke aku, dikira aku makelar sodakoh. Kan aku nggak mau, kan aku nggak butuh makelaran, kan aku disangoni Warsono. Kalau Warsono nggak nyangoni, lapor ke Pak Kapolsek. Kan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Diamplopi Warsono Gus tapi tipis, pasalnya beda 335 perbuatan tidak menyenangkan. Warsono sudah diingatkan ngeyel Gus pasal 44 apa cacat mental. Berarti Warsono kentir. Kan ana lagu nih, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, pengen bebas dadi wong edan. Kaya sing mlaku kowe. Nembe nyanyi malah mlaku-mlaku. Tapi ibu-ibu kalau menikah, nikahkan anakmu dengan banser. Oh, kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Hidup banser. Orang kayak awakmu. Awakmu kiai kayak acar neng sego goreng. Maksudnya apa? Anak terus tapi ra penting. Apa nih? Aku seneng cah iki ya. Pinter ya. Kowe gelem pisang, gelem pisang. Ora. Jeruk nguntal tisu. Uang 30 juta akhirnya dibawa ke pondok, saya kasih ke panti asuhan dan blok. Begitu pulang dari panti asuhan dia tanya, saya harus gimana Bah? Tunggulah keajaiban dari Allah, tunggulah kejutan dari Allah. Karena kamu telah mengejutkan Allah dengan sedekah 30 juta, maka tunggulah kejutan-kejutan dari Allah. Seminggu belum ada kejutan, sebulan belum ada kejutan. Telepon saya, keprimen Bah? Pun sebulan dereng ono kejutan, meneng aja ngame. Aku ngono. 2 bulan telepon saya lagi, kok belum ada kejutan? Saya jawab sing sabar. Sabar niku enten watese napa mboten Bah? Ora ana. Sabar kuwi ora ana watese, wong sing duwe wates mung kulon praga. Kan sing duwe wates kulon praga. Kebumen ora duwe wates ya. Yang ngono ning arep dhewe SMS-an. Allah HP-ne cross gaya. Wong orangnya di sini kok malah nonton YouTube-nya. Kan lucu temen ya. Karena deleng kayak ketok. Ada kowe ngapa ya wira-wiriba? Cie keplak-keplakan karo sing lemu cie. Kamu jangan gitu dong, kan aku jadi ingin. Ini mbaknya gemuk banget ya. Kamu nggak gemuk kok, Nduk. Cuman sawak weteng kabeh ya. Oh, mau menikah di situ. La ilaha illallah. 2 bulan setengah kemudian calon mertuanya ini telepon dari Surabaya. Mas, kalau kamu tidak segera datang ke rumah saya melamar anak saya, jangan salahkan kalau anak saya nikahkan dengan orang lain. Stres Pak. Akhirnya moro ning pondok nangis-nangis.
Wala babah inyong dari jenengan bangkrut. Duitnya 30 hilang, malah terancam mau kehilangan calon istri. Lalu kenapa? Calon mertua saya telepon, kalau saya tidak segera datang ke Surabaya, maka dia akan dinikahkan dengan wanita lainnya. Saya gak lagu yoni gampang. Kalau kamu punya pacar mau dinikah sama orang lain, doanya kayak gini. Ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Jembok. Ya Allah, bila anaknya adalah jodohku, jadikan anaknya istriku ya Allah. Namun bila anaknya bukan jodohku, mboknya juga nggak apa-apa ya Allah. Ji anaknya cie, kamu jangan berharap. Arep nang endi cak kaya? Hei, aja minggat. Aduh, aku kehilangan temenku. Oh, kebelet nguyuh. Cewek ya. Enak temen uripe ya, mangan, badok, mecek, ngising. Akhirnya saya teleponkan Pak Marsono, mertuanya di Surabaya saya telepon. Pak, calon mertua, saya Gus Miftah, gurunya anak ini. Kenapa Gus? Anak ini kalau disuruh ngelamar sekarang nggak punya apa-apa. Bagaimana pendapat Bapak? Jawaban orang ini apa? Saya nggak butuh dia punya apa-apa. Selama berani datang ke rumah saya, berani melamar anak saya terima dari calon menantu saya. Akhirnya saya tanya, kamu punya uang nggak? Nggak punya uang, Bah. Akhirnya saya tombok. Kok ke tiket pesawat di Surabaya, dancok ini. Bah, resiko seorang guru. Kalau sampai di sini saya tombok, Marsono kekrek. Barikin bakar iwak ya. Ora iso tak bakar dewek. Akhirnya saya ke Surabaya naik pesawat, tiket saya belikan. Sampai Surabaya kita cari rumahnya. Saya lupa naik pesawat apa naik kereta, saya lupa. Sampai Surabaya kita cari rumahnya. Begitu mau masuk rumahnya, Pak, nggak berani. Halamannya gede, rumahnya tingkat-tingkat, mobilnya banyak. Ini santri saya begini, bah, nggak berani. Nggak apa-apa, dia juga manusia kok, aku berani. Wah, maju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan cinten, saya Gus Miftah. Sesuai dengan janji Bapak, kalau saya melamarkan anak ini dan anak ini sampai Surabaya, maka Bapak menerima sebagai calon menantunya. Apa jawaban mertuanya? Saya terima. Nah, kamu besok nggak usah cari pekerjaan. Perusahaan saya banyak, kamu bekerja di perusahaan saya. Nah, kamu gak usah beli rumah. Ini anak saya anak tunggal. Sama dengan istri saya, anak tunggal. Tunggalnya 5. Anak saya anak tunggal, kamu gak usah beli rumah. Rumah ini bakal jadi warisan anak saya, berarti jadi warisan suaminya anak saya. Kamu gak usah beli mobil. Ini semua akan jadi warisan anak saya, berarti jadi warisanmu. Akhirnya bapaknya bilang, yaudah saya panggilkan anak saya. Bapaknya melebu kamar, bocah iki langsung nyekeli sikile inyong, matur nuwun ya Gus Miftah. Matane tak bilang gitu. Sodakoh 30 juta, akhirnya dapat menikah dengan anaknya orang kaya. Delalah mertuane ora repel. Akhirnya dia mau limo, madep mantep mangan melu moro tuwa. Akhirnya M10 madep mantep mangan melu moro tuwa muring-muring menantu meneng mawon. Akhirnya M15 madep-mantep mangan melu moro tua muring-muring menantu meneng mawon, moro tua mati menantu melu marisi. Mertuanya jawab 1M, apa kiye? Matamu. Keajaiban sedekah. Maka jangan pelit, Bu. Jangan pelit. Kue tanggane woh nyumbang 50.000 ora ikhlas. Isuk nyumbang sore ora masak, ngenteni uleh-uleh. Ngenteni diteri berkat, itu jenenge ora ikhlas. Ayo selawatan maning. Sholli wa sallim iman. Ayo. Sholli wa sallim
njaluk donga wajan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali bredes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim iman ala Muhammad sholli wa sallim iman ala Muhammad wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada kebaca temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli wa sallim iman ala Muhammad sholli wa sallim iman ala Muhammad wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab ya teriak yang benar kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia sholli wa sallim iman ala Muhammad sholli wa sallim iman ala Muhammad wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal Allah Allah sholli wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala nabi Muhammad maka dikatakan as-sakhiyu qaribum minallah orang dermawan itu dekat dengan Allah qaribum minan nas dekat dengan manusia qaribum minal jannah dekat dengan surga baidum minan nar jauh dari neraka oke temen ya awakmu cedak karo Gusti Allah cedak karo menungsa cedak karo surga adoh karo neraka milo sing kandel ya oleh oke temen ya bonus aja pelit-pelit al-bakhilu orang pelit itu baidum minallah dia jauh dari Allah kalau cuma tipis kamu jauh dari Allah baidum minan nas jauh dari manusia baidum minal jannah jauh dari surga qaribum minan nar dekat dengan neraka ya takon pengen dekat dengan neraka dengan surga sing kandel disiap napa orang melu urun cerewet ya maka nggak ada orang ahli sodako itu matinya susah, nggak ada. Saya kasih contoh, kawan dekat saya, santri saya, jamaah saya, namanya Ki Antos Susmono, Bupati Tegal, almarhum, dalang kondang. Ini tongkat yang saya pakai ini
Ini tongkatnya Ki Entus. Sebulan sebelum meninggal itu ngasih saya ini. Pas saya pengajian sama Habib Lutfi. Maka kemana-mana saya pakai supaya kalau pengajian saya ada pahalanya, Ki Entus Susmono mendapatkan pahalanya. Amin. Makanya aku pengen oleh pahala kok pengajianku. Kowe menehi apa ngono? Lah udang dipangan langsung enteng. Apa? Apa itu BMB? Bebek merah warnanya. Malah Warsono ngomong, tak wenehke bojoku bae. Mah. Wis tuwa diweneh-wenehke. Kancane Sukarti. Ki Entus itu dalang yang sangat terkenal sodakohnya. Tak kasih contoh. Orang bilang nanggap Ki Entus itu mahal, sampai 200 juta, 150 juta. Ya, saya akui. Waktu Ki Entus dalang itu 200 juta, 150 juta. Tapi uang yang dibawa pulang Ki Entus itu sedikit. Kenapa? Tidak hanya yogonya, tidak hanya tukang sonnya. Teman-teman dalang, pelawak-pelawak yang datang nonton Ki Entus, kiai-kiai yang datang, begitu bubar wayangan kabeh disangoni. Dan meninggalnya dibuat gampang oleh Allah. Selesai pengajian wayangan santri, perutnya makan, perutnya sakit, mutah-mutah, masuk rumah sakit langsung mati. Dibuat gampang. Tapi orang kaya yang pelit, coba Anda lihat, kadang-kadang mau mati disiksa dulu oleh Allah. Masuk rumah sakit gak mati-mati. Anak sing ngomong ndelok tok. Akhirnya duitnya nganti enteng, bahkan anak putune utang-utang nembe mati. Pilih yang mana? Ya, pilih yang mana? Jariah, rungak nak kupinge. Malah ngobrolnya karo Sukarti. Saya punya teman satu lagi, Bugiyakso, cucu mantunya Jenderal Sudirman. Sing nyanyi ana tangis kelayung-layung, tangis randa atine bingung, nangis saben bengi turu dhewe ra ana sing ngancani, ditumpaki arang-arang. Hasil numpaki siapa ya? Oh, lah si Warsana beda, mlebu kamar ketemu Jariah nyanyine beda. Tul jaenak ora nutul ora penak, nutul krasa penak sing ditutul ndangak-ndangak kayak gini. Bugiyakso itu orang dermawan, almarhum Bugiyakso. Sama matinya juga enak pas hari raya Idul Fitri. Dia sholat di belakang imam. Siangnya masih lebaran, sorenya ngobrol sama anak istrinya, malamnya nonton bioskop, pulang makan, rawon, tidur, mati. Karena orang dermawan. Kalau orang itu pelit, mau mati disiksa dulu sama Allah, hartanya habis, bahkan punya utang banyak, baru mati. Pengen sehat terus? Pengen matinya gampang? Kadel. Langsung Warsono batin kayak kiai. Waduh, salah milih kiai ya. Ya enggak ya. Sering Pak. Besok malam Minggu Pahing ke pondok. Besok malam Minggu Pahing di pondok pengajian rutin saya akan ngundi 2 tiket haji. 1 tiket 35 juta. 70 juta untuk jamaah. Besok yang masuk pondok semua tak kasih kupon diundi. Mangkat karena kau nyewake bis Warsono. Biar apa ya, tuh siap ini mau besok pengajian di tempat Gus Miftah setiap malam Minggu Pahing ngaji kitab hikam. Besok saya tiket haji, diniatkan sodakoh tolak balak istri saya yang sedang sakit. Maka nanti saya minta doakan istri saya mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, amin. Makanya jadwal ngaji saya itu agak kacau Pak Kapolsek karena saya harus ngurusi istri saya. Kan saya tipe suami setia, jadi setiap kota ada satu ya. Ya enggak lah. Jangan jadi orang pelit. Maka orang-orang yang sakho dermawan namanya akan harum di langit dan dia sudah diawe-awe oleh penduduk surga. Mudah-mudahan kula panjenengan termasuk Pak Warsono kali garwane Bu Jariah termasuk golongan niku. Amin Allahumma amin. Sukarti ya tergantung.
Oh apa? Oh bawa ke sana ya. Makanya aja enggak ya wis tua jilbabe ping parah. Panas teman. Lupa. Aja nangis ya biasa bae nangis. Pun kok ndonga bareng-bareng nyuwun hadiah Fatihah kagem bojo kula. Muga-muga penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan Pak Warsono dan istrinya dijadikan keluarganya sakinah, hidupnya istiqomah, rezekinya tambah kathah. Kula panjenengan sami saged nderek ziarah Makkah Madinah. Sak wanci-wanci sowan kanthi husnul khatimah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Dadakan sugeng kundur matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khudhuni fabundi dhalla wasal umati basari